Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat sudah hadir di webinar kita hari ini, destinasi budaya positif kepada teman-teman dari SDG 4 Kota Bekasi. Bapak Ibu, terima kasih dukungannya dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik dan komite sekolah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas asih. Sudah siap Bapak Ibu? Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Nah, tujuan kegiatan kita melalui diseminasi aksi nyata ini, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami konsep inti budaya positif dengan baik, mewujudkan budaya positif terutama keyakinan sekolah sebagai wujud kesepakatan bersama, membangun komunikasi dua arah dengan murid sehingga mampu mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan murid. Yang keempat, menerapkan praktik segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Yang kelima, memposisikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer agar tercipta kenyaman belajar murid. Nah, latar belakangnya, sekolah adalah suatu tempat belajar dan mengembangkan karakter murid. Untuk diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri dengan situasi yang nyaman, akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun pengembangan budaya positif yang dapat mendukung tercapaian tujuan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dibutuhkanlah budaya positif di sekolah. Tujuannya menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan, menumbuhkan budaya positif, lalu menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid, mendisiplinkan diri murid sesuai dengan keyakinan kelas. Yang keenam, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen dan teguh pendirian. Yang keenam, mewujudkan pembelajaran yang berusaha pada murid. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang berdua, silakan Bapak Ibu siapkan kertas selembar. Atau gini, Bapak Ibu tuliskan di dalam kertas di salah satu tangan Bapak atau Ibu. Boleh sebentar. Itu ya, Lala ada kertas. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan apa sih yang Bapak Ibu, sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga di kertas, lalu Bapak Ibu simpan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, lalu silakan rekannya berusaha membuka kepalan tangan tersebut. Ya, ditulis dulu Bapak Ibu. Ya, sebentar. Tuliskan salah satu yang menurut Bapak Ibu berharga. Silakan coba praktekkan. Boleh Bu Lala sama Bu Sulis ke depan untuk mempraktekkan
Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan Anda? Bu Sulis, tadi Bu Lala buka nggak kepala tangannya? Enggak. Oke, apa sih alasannya Bu Lala tidak mau membuka kepala tangannya Bu Lala tadi? Mau melindungi yang ada di dalam sini. Iya. Yang ada di kepala tangan. Melindungi yang ada di dalam kepala tangan. Oke, baik. Ternyata, iya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Dalam kegiatan tadi itu, Bu Lala atau Bu Sulis yang memimpin kendali, Bapak Ibu? Iya. Membuka atau menutup berarti Bu Lala ya. Bu Lala memegang kontrol atau kendali, sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita di kelas juga, kita adalah pemegang kendali atau kontrol di kelas kita. Jadi kita harus mempertahankan kondisi kelas, bagaimana peserta didik kita nyaman belajar di dalam kelas. Lanjut nih. Nah, hari ini Bapak Ibu ada budaya positif di SD Jatibeli 4. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita ada disiplin positif. Bapak Ibu, kalau misalnya saya bilang disiplin, apa sih dalam benak pikiran Bapak Ibu disiplin itu? Boleh Pak Kiki? Untuk disiplin yang menaati peraturan sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki. Pak Kiki. Silakan Ibu berdiri. Kebanyakan ibu. Disiplin menurut saya. Iya. Disiplin menurut saya itu bahwa sikap taat dan patuh ada peraturan, nilai-nilai yang dipercaya dalam diri sendiri. Dan mungkin saja. Baik. Terima kasih Bu Tati. Nah, ternyata disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Nah, selama ini kan kita tahunya disiplin itu aturan ya. Nah, siapa sih Bapak Ibu yang biasanya membuat aturan di sekolah? Biasanya aturan itu pertama kepala sekolah masih menerapkan untuk di sekolah, terus guru dan semua warga yang ada di sekolah, salah satunya adalah. Terima kasih. Ternyata aturan itu masih dibuatkan oleh Dewan Guru ya selama ini dengan kepala sekolah. Itu aturan yang berlaku. Lanjut. Baik Ibu Bapak, tadi kita sudah dengan disiplin positif. Kalau di Jatibeli 4 itu ada yang saya sih bilangnya jamu. Terus ada juga yang kemarin kasih besti ya Bapak Ibu. Di Jatibeli 4 ini ada program kasih besti. Kita lanjutkan. Ini kebijakan universal Bapak Ibu, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, harga diri, rendah hati. Lanjut Bapak Ibu, kita sudah masuk di kurikulum merdeka dengan paradigma
baru, pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Ternyata pembelajaran paradigma baru adalah memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan semua kebutuhan mereka, baik asesmen maupun proses kegiatan pembelajarannya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Selama ini kita itu mengilusikan guru itu mengontrol murid, lalu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selain itu, kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Orang dewasa berhak memaksa. Ternyata itu semua miskonsepsi ya Bapak Ibu. Ada kesalahan. Ternyata kita tuh orang dewasa tidak boleh memaksa peserta didik kita untuk mau belajar. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran mereka untuk mau belajar. Lanjut. Nah, Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Boleh mulai? Boleh. Iya betul. Oke. Ayo semua aja ya. Kamu masih pada ini. Oke. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ai sudah memimpin kami ice breaking dan mengenal profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, pelajar Pancasila betul sesuai yang tadi sudah dilakukan bersama, dinyanyikan bersama. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar yang akan kita harapkan kepada peserta didik kita semua. Nah, selain tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif, Bapak Ibu, ada juga nih motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya, oke, ada motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak dilakukan peserta didik kita? Nah, Bapak Ibu, mana dari ketiga motivasi ini yang banyak sekali sekarang ini dilakukan oleh peserta didik kita? Boleh raise hand Bapak Ibu? Dari ketiga ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini,
manakah yang paling banyak saat ini Bapak Ibu temukan di peserta didik kita? Nomor 1. Kenapa Ibu? Oh, berarti yang banyak sekarang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya Ibu Bapak. Jadi peserta didik kita itu melakukan sesuatu hal bukan atas kesadaran diri, tapi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik, kita lanjutkan Ibu. Nah, tadi kan kita sudah sepakat nomor 1. Sekarang Bapak Ibu, strategi apa yang selama ini menurut Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid, dan bagaimana hasilnya menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu, bagaimana cara menerapkan strategi apa yang Bapak Ibu terapkan untuk disiplin positif? Membuat kepala kelas? Iya, untuk menanggapi motivasi perilaku anak ketika dia harus berusaha sadar diri untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita sebelum ketika belajar ataupun kita sebelum melaksanakan membuat kesepakatan kelas dulu, supaya mereka Bagaimana hasilnya? ya pasti ada yang ngikutin, ada yang pasti anak-anak ikutin, ada yang masih tetap juga melanggar. Terima kasih Bu Ai. Ternyata betul ya Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, betul, kesepakatan kelas itu adalah dibuat berdasarkan masukan dan saran dari peserta didiknya. Jadi kita hanya mengakomodir atau memfasilitasi mereka. Apa sih yang mereka mau perbuat, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan, ya Bapak Ibu, silakan. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita kan ada 2 ya, di hukum penghargaan. Ada kata-kata dari Alfie Kon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ternyata selama ini kalau kita menjanjikan hadiah Bapak Ibu kepada peserta didik kita, itu masih salah Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dijanjikan, tetapi harus kesadaran diri dari peserta didik untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau pujian boleh? Kalau pujian boleh. Boleh 2 jempol, boleh Ibu. Memberikan bintang dia. Boleh, tapi jangan salah juga, memberikan bintang itu juga suatu hadiah. Jadi kalau memang Ibu mau memberikan sesuatu, berikan aja pujian, 2 jempol, gitu. Hebat, anak hebat. Nanti mereka akan terpatri itu di benaknya, di alam bawah sadarnya bahwa mereka tuh benar-benar anak hebat, anak baik, seperti itu Ibu. Bukannya bintang juga itu seorang penghargaan buat anak reward gitu. Iya. Saya kira itu bintang ketika anak kelas 1 tulisannya rapi, tulisan dia pertama selesai, saya kasih bintang 1. Anak kali kamu menyelesaikan tugas dengan cepat dan hasilnya tulisannya rapi, nilainya juga baik, maka ibu guru kasih bintang. Apakah itu juga merupakan suatu hadiah atau penghargaan pujian? Untuk
kelas 1 masih boleh ya, kayaknya kalau sekedar bintang. Baik itu penghargaan buat mereka karena mereka sudah berusaha menjadi penulis yang baik, cepat selesai, masih boleh tuh. Tapi untuk kelas besar itu sepertinya sudah tidak relevan. Jadi biasanya hanya ujian kalau kelas besar. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada identitas, hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Nah, restitusinya adalah merupakan pilihan. Ada juga korban, hukumannya korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, itu hukuman. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusinya mendapatkan penguatan. Ini lanjut, masih seperti yang tadi, nanti saya kasih soft copy-nya. Ada lanjut. Ini masih sama Bapak Ibu. Hukuman, nah, lanjut Bapak Ibu, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau fisikis. Murid anak disakiti oleh suatu perkataan atau perbuatan. Sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana Bapak Ibu dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid. Kalau konsekuensi itu berarti murid dan guru ya Bapak Ibu. Oke. Diterima sebelumnya diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek Bapak Ibu. Nah, restitusi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada lagi, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 1996. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai keselamatan, kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai dan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa maupun agama. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita mau main sebentar. Boleh Bapak Ibu diklik di suara. Oke. Nah, Bapak Ibu mencatat sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, coba diklik. Ternyata konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita lanjut di suara. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Oke. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dibuat oleh
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah baru mengatakan. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain. Coba hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman, coba, Miss. Ternyata dari sini kita ketahuan ya, Bu, kalau dia bentuknya berupa fisik, itu biasanya itu hukuman. Sedangkan kalau misalnya tekanannya hanya berupa tugas, bisa dalam waktu sebentar, itu adalah konsekuensi. Sampai di sini Bapak Ibu bisa? Kalau misalkan duduk di pinggir lapangan sendiri karena dia salah, apa itu tidak menimbulkan anak sendiri? Ya, kalau saya anak karena salah bukan dihukum, karena konsekuensi dengan duduk di pinggir lapangan apalagi siang hari kan kena panas, apa itu tidak menimbulkan masalah dengan orang tua? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kalaupun misalnya itu jangan lama-lama, Bu, 5 menit atau 10 menit saja. Jadi hukum tetap ada konsekuensi, tapi tidak lama, jangan lama-lama, apalagi lepas satu jam nanti pingsan mereka. Jadi 5 sampai 10 menit saja. Jadi kalau memang dilarang sebenarnya, yang boleh itu konsekuensi. Makanya tadi kan betul kata Bu Ai, di awal itu kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang digunakan untuk apa sih aturan yang harus kalian lakukan selama 1 tahun ke depan. Dan di tiap kelas akan berbeda peraturan yang berlaku. Beda dengan di kelas 1 dengan kelas 6 itu pasti beda. Ya, mungkin di kelas 1 membawa peralatan alat tulis sendiri-sendiri gitu. Atau di kelas 6 apa? Beda-beda pasti. Tingkatannya itu pasti beda, Bu. Jadi tiap kelas akan berbeda. Tergantung bagaimana kelasnya, peserta didiknya yang memberikan masukan dan saran. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang tadi ya Bu, ada kalimat universal, ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kita juga Ibu Bapak Guru, kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika ada keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan kondisi, masih boleh direvisi ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak berlaku dalam waktu 1 tahun, tapi